Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GPSDI El Shaddai Magelang. Selamat bertemu kembali dalam renungan 79 saat ini. Dan renungan pada saat ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 1 sampai dengan 21. Namun, hanya 2 ayat yang tidak saya baca. Adapun judul atau tema renungan pada saat ini adalah Gembala yang Baik. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan Pangon Kang Utomo. Jadi ternyata kata baik itu levelnya masih rendah dan level yang tertinggi adalah utomo atau utama. Puji Tuhan. Judul ini merupakan salah satu pernyataan atau perumpamaan yang menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus, yaitu selaku gembala yang baik. Nah, renungan ini akan saya bacakan dari ayat 11 bagian A dan 14 bagian A. Demikian bunyinya Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayat 11a. Akulah gembala yang baik. Ayat 14a. Akulah gembala yang baik. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kata akulah ini secara sempurna dikatakan aku adalah. Jadi Tuhan Yesus menunjuk pada pribadi Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pernyataan atau penyataan yang menjelaskan tentang pribadi Tuhan Yesus. Tidak hanya gembala yang baik, melainkan ada beberapa ayat yang menyatakan masih terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang 10, antara lain. 1. Akulah roti hidup. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35, 41, 48, dan 51. Yang kedua, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. 3. Akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Ayatnya di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang baik ternyata tidak hanya sekedar baik, tapi lebih daripada itu adalah gembala yang utama, gembala yang sejati, gembala yang agung. Hal ini tertulis dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 20b dan surat 1 Petrus 5 ayat 4a. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menyimak dari kalimat gembala yang baik, tentu ada yang digembalakan. Secara jelas dan gamblang, ayat 1 sampai dengan 21 menjelaskan bahwa yang dimaksud hewan yang digembalakan oleh sang gembala yang baik adalah domba-dombanya. Domba-dombanya, yaitu setiap orang yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus selaku gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan tentang gembala yang baik ini ternyata sudah dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yang berbunyi, Tuhan gembalaku yang baik. Kemudian Yesaya 40 ayat 11a. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawan ternaknya. Yang ketiga, dalam kitab Yehezkiel pasal 34, Tuhan gembala Israel yang baik. Kemudian
dalam Yohanes 10 ini merupakan penggenapan janji Tuhan tentang gembala yang baik. Kalau dalam perjanjian lama belum dijelaskan secara gamblang, namun dalam Yohanes 10 ini secara gamblang, secara jelas, secara nyata dan pasti, yang dimaksud gembala yang baik adalah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Seperti yang tertulis tadi dalam ayat 11a, Yohanes 10 dan 14a. Tentang gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sedikit perbedaan tentang gembala yang ada di Palestina, di mana ketika itu Tuhan Yesus masih ada di dunia, dan gembala yang ada di Indonesia. Gembala yang ada di Palestina, gembala itu berjalan di depan para domba-dombanya. Dan domba-domba yang digembalakannya jumlahnya hampir atau sampai beratus-ratus ekor. Apa maknanya ini? Gembala berjalan di depan domba. Ini suatu bentuk tanggung jawab yang luar biasa terhadap keselamatan domba-dombanya. Ketika ada seekor binatang buas, katakanlah serigala, hendak menerkam domba-domba tersebut, maka sang gembala itu dengan cepat, cekatan, dan sigap menghadapi musuh, menghadapi binatang buas yang hendak menerkam domba-domba itu. Dia melawan dan menghadapinya dan mengusirnya. Suatu bentuk tanggung jawab yang luar biasa kepada domba-dombanya, kepada keselamatan domba-dombanya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah domba-dombanya, dipelihara, dilindungi, dan diselamatkan, dijaga, dibela. Luar biasa. Namun, gembala di Indonesia, dia berjalan di belakang domba-dombanya. Nah, ketika ada bahaya datang dari depan, binatang buas, katakanlah serigala, hendak mengancam dan membunuh, menerkam domba-domba tersebut, maka gembala tersebut lari, melarikan diri, menyelamatkan diri, tanpa peduli kepada keselamatan domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian jelaslah sudah bahwa gembala yang baik itu mempunyai tanggung jawab yang luar biasa terhadap keselamatan domba-dombanya. Nah, jika ada gembala yang baik, tentu ada gembala yang tidak baik, yaitu gembala yang jahat, gembala upahan, gembala palsu. Seperti dijelaskan dari uraian dari Yohanes 10 ini, ada gembala upahan yang karakter atau sifatnya sudah saya jelaskan tadi. Dia tidak bertanggung jawab, melarikan diri ketika ada bahaya mengancam keselamatan domba-dombanya. Gembala yang baik mempunyai karakter yang luar biasa, yaitu 1. Memimpin, membimbing, menuntun, menghibur, mencukupi, serta memelihara domba-dombanya. Yang kedua, menyerahkan nyawanya, hidupnya, rela berkorban. Tuhan Yesus sang gembala yang baik, dia telah rela menyerahkan nyawanya, hidupnya, mati disalib untuk keselamatan domba-dombanya, untuk keselamatan kita semua orang yang percaya kepadanya. Mati disalib, mengorbankan diri, pengorbanan yang ikhlas, yang tuntas, tanpa balas, rela, tak mengharap apa-apa. Itulah kasih Tuhan Yesus, kasih agape, kasih yang rela berkorban demi keselamatan yang dicintainya. Itulah saudara dan saya. Yang ketiga, gembala yang baik adalah gembala yang sangat bertanggung jawab, dan dia memberkati, selalu menyertai perjalanan kita. Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Itulah sang gembala yang baik, Tuhan kita Yesus Kristus. Sedangkan domba-domba mempunyai beberapa karakter atau sifat adalah
dia taat kepada gembalanya, menurut, setia pada gembala, mengenal suaranya, dengar-dengaran suara gembalanya, dengar-dengaran firman Tuhan. Ada satu kesatuan, loro-loro ning tunggal antara sang gembala dengan domba-domba. Ada satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tuhan Yesus, sang gembala itu, domba-domba kita yang percaya. Kita mau menjadi satu, tetap lekat, erat, dan terus menyatu dan bersatu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penggembalaan seorang gembala selalu membawa tongkat. Nah, inilah contoh gambar sang gembala yang baik. Selalu membawa tongkat, dan kita lihat ada beberapa gambar ekor domba yang selalu mengikutinya. Bahkan ada seekor domba yang dibopongnya, digendongnya, diembannya di depan. Dekat dengan hati, dekat dengan jantung, dekat dengan dadanya. Itulah kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan roh antara sang gembala dengan domba-dombanya. Puji Tuhan. Sang gembala ketika menggembalakan domba, dia akan selalu membawa tongkat. Tongkat salah satu alat yang tak terpisahkan ketika sang gembala menggembalakan domba-dombanya. Beberapa manfaat dari tongkat adalah untuk menggiring, menuntun, mengarahkan, menunjukkan supaya tidak tersesat. Tetap selamat, tetap terlindungi. Yang berikut, jika ada seekor atau 2 ekor domba yang tersesat, bahkan jatuh, terperosok ke jurang atau ke lubang, maka segera gembala itu menolongnya dengan tongkatnya diulurkan kepada domba itu dan lehernya dikait dengan tongkat yang ujungnya melengkung, lalu diangkat, ditarik ke atas. Maka selamatlah domba yang tersesat itu dan menjadi satu dengan Tuhan kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian, setelah kita mendengar beberapa uraian dan paparan tentang gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan dengan kesungguhan hati. Nah, beberapa pesan yang perlu saya sampaikan dalam renungan ini adalah kita mau tetap setia, taat serta tekun kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik serta firman-Nya. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 14a, Matius 24 ayat 13, Wahyu 2 ayat 10 bagian B, Wahyu 17 ayat 14b. Yang kedua, kita mau tetap dekat pada gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, hati menjadi tenang, damai, dan sejahtera. Tetap dekat pada gembala yang baik, seperti tertulis dalam Mazmur 75 ayat 28. Yang ketiga, tetap mengikut Tuhan Yesus dan menurut tuntunannya. Kitab Yosua pasal 14 ayat 9b. Maka berkat Tuhan berlimpah, melimpah, bahkan kehidupan kita, keselamatan, hidup yang kekal, dijaminkan kepada kita, domba-dombanya. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kiranya renungan yang saya sampaikan pada saat ini menjadi berkat untuk kita semua. Kita mau tetap kepada Tuhan. Menjadi pengikut dan pengiring Tuhan yang setia. Tuhan, Sang Gembala yang baik, Sang Gembala sejati,
Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang utama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum saya tutup dengan doa penutup, saya ingin menyanyikan sebuah lagu tentang Tuhan itulah gembalaku. Tuhan itulah gembalaku, tidak ku akan kekurangan. Dibaringkanku di atas rumput, dan hentarku di air yang tenang. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan itulah gembalaku, tidak ku akan kekurangan. Dibaringkanku di atas rumput, dan hentarku di air yang tenang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, Sidang Jemaat GPDI LSAD Magelang. Marilah kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kita mau tetap setia dan setia dan setia kepada Tuhan. Kita akan berdoa mengakhiri renungan pada saat ini. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepada Tuhan. Untuk kasih karunia dan penyelamatan dan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih Tuhan, penggembalaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, siapapun yang mendengar renungan ini, kiranya berkat-Mu menyertai mereka satu persatu, secara khusus sidang jemaat GPDI LSAD Magelang, dimanapun berada. Kuatkan kami masing-masing, kuatkan kehidupan kami, tetap setia kepada Tuhan. Ampunkanlah dosa dan salah kami, berkat-Mu menyertai kami. Apapun yang kami kerjakan dalam hidup ini berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.